Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari Jemaat GPPS Bethlehem Mataram yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kegiatan ibadah raya GPPS Bethlehem Mataram untuk minggu depan akan dilaksanakan secara onsite atau tatap muka di gereja, dimulai pada pukul 8 pagi hingga selesai. Diharapkan bagi Bapak Ibu, Saudara atau Saudari yang ingin mengikuti ibadah secara onsite atau tatap muka di gereja untuk selalu memakai masker selama berada di lingkungan gereja, menjaga jarak, tidak bersama dengan satu sama lain. Tidak boleh menghadiri ibadah jika suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius atau merasa kurang sehat, dan mematuhi semua protokol kesehatan demi keamanan dan juga kenyamanan kita bersama. Dan kami juga menghimbau kepada anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun dan orang dewasa yang berusia di atas 65 tahun bisa mengikuti ibadah online yang disiarkan secara langsung di YouTube channel gereja setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi hingga selesai. Untuk ibadah sekolah minggu tetap akan dilaksanakan secara online, dan Anda bisa mengaksesnya di Facebook dan juga Instagram setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi hingga selesai. Untuk ibadah pemuda pada hari Sabtu digabung dengan ibadah raya secara onsite atau tatap muka di gereja pada hari Minggu pukul 8 pagi hingga selesai. Untuk ibadah remaja digabung dengan ibadah raya secara onsite atau tatap muka di gereja pada hari Minggu pukul 8 pagi hingga selesai. Jangan lewatkan renungan malam atau Rema yang disiarkan setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 18.30. Sekretariat gereja beroperasi secara normal setiap hari kerja pada hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 pagi hingga 2 siang. Persembahan diakonia, persembahan kas gereja, persembahan persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat Anda salurkan melalui kotak persembahan yang disediakan di sekretariat gereja, atau dapat Anda salurkan melalui nomor rekening yang tercantum di layar Anda. Kami tetap mengajak Anda untuk mengadakan persekutuan doa di rumah masing-masing pada pukul 7 malam. Kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita agar Tuhan memulihkan keadaan bangsa dan negara kita. Kita juga berdoa buat pemimpin kita agar mereka bisa mengambil keputusan dengan baik untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tidak lupa juga kita berdoa untuk tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam memerangi wabah ini. Biar Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk melawan COVID-19 ini. Jangan lupa untuk kita tetap berada di rumah jika tidak punya kepentingan yang mendesak. Tetapi jika kita harus keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Mari persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita pada ibadah hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk bersekutu, memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan hati, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Biarlah ibadah kita pada hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menyatakan kebaikan Tuhan yang besar. Ucap syukur karena kebaikan Tuhan. Di tengah kondisi yang kita alami, kita percaya ada Tuhan. Ada Yesus yang memegang tangan kita melewati setiap musim di hidup kita. Mari kita bersyukur, bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Si Tuhan, terima kasih
sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa kami, kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Kami percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagi. Oh, kami percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, amin. Kami percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kami berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kami berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Makasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati firman ini menjadi kekuatan bagi kami dalam menghadapi hari-hari hidup kami. Roh Kudus menjamah setiap kami sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada kebenaran-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran Tuhan yang akan menolong dan terus akan memotivasi kita untuk kita menjalani hari-hari kita dengan baik. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini kita akan sama-sama membaca dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Ayat ini merupakan ayat yang sudah kita
pahami dan kita sudah mengenal dengan baik, tapi pagi hari ini saya ingin membawa kita untuk kita kembali melihat ayat ini. Demikian firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tidak luput daripada persoalan-persoalan dalam hidup kita. Kita tidak luput dari segala hal yang membuat kita terkadang hidup kita terjadi banyak hal dan menggoncang iman kita. Tapi kita melihat bahwa di sini Paulus menyampaikan firman Tuhan kepada kita bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ketika Paulus mengatakan hal seperti ini bukan berarti bahwa Paulus tidak pernah mengalami kesulitan dalam hidupnya. Justru sebaliknya, kesulitan demi kesulitan dialami oleh Paulus, maka itu Paulus dapat menyampaikan hal ini kepada kita. Bahwa segala sesuatu yang dialami oleh Paulus, setiap peristiwa-peristiwa, setiap kesedihan, setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Paulus, Paulus tahu bahwa dia dapat menyelesaikan semua dan dia dapat menjalani semua tatkala ketika dia ada di dalam Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita sebagai orang percaya, kita perlu pahami bahwa hidup ini tidak terlepas daripada peristiwa-peristiwa yang akan membuat kita mengalami berbagai macam perkara dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang perlu kita tahu bersama bahwa firman Tuhan memberikan peneguhan kepada kita sebagai orang percaya bahwa kita dapat menanggung semuanya itu tatkala ketika kita ada di dalam Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah situasi yang buruk dan kita diperhadapkan dengan sebuah peristiwa yang membuat kita menjadi sesuatu yang menjadi persoalan bagi kita, maka kita perlu tahu bahwa ketika kita dalam Kristus, maka kita akan mengalami sesuatu kekuatan yang baru, kita akan mengalami sesuatu spirit yang baru karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita dalam Kristus, maka akan memampukan kita sehingga kita tidak akan menjadi orang-orang yang menyerah dengan keadaan, tetapi kita akan terus menjadi orang-orang yang kuat menghadapi keadaan yang ada. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk menghadapi segala peristiwa-peristiwa yang buruk dalam hidup kita, kesulitan-kesulitan dalam hidup kita, maka kita patut mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Hanya Tuhan satu-satulah yang dapat menolong kita. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa di dalam Kristus. Karena setiap orang yang ada dalam Kristus pasti diberikan kekuatan. Kekuatan yang diberikan kepadanya untuk mampu melewati perkara-perkara itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada orang yang ketika lagi dalam keadaan senang, maka terkadang keadaan itu membuat dia menjadi orang yang jauh dari Tuhan. Tatkala seseorang ketika diberkati, dalam kondisi diberkati, maka terkadang situasi itu membuat dia tidak bertahan berdiri seperti orang percaya. Tapi tatkala juga ketika seseorang dirunduh dengan sebuah persoalan, maka persoalan itu membuat dia maka menjadi orang yang putus asa dan patah semangat. Nah di sini Alkitab berkata dengan jelas, Paulus berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung
ketika aku di dalam Tuhan. Dalam keadaan suka duka, susah senang, kaya miskin. Tapi ketika kita bisa melewati semua, kita bisa menjalani hari-hari itu, kita bisa menjalani hidup kita tatkala ketika kita ada dalam Tuhan. Maka kekuatan Tuhan yang akan menyertai kita, memampukan kita untuk kita menjalani hidup kita dan menyelesaikan perkara-perkara itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kebahagiaan membuat seseorang terkadang melupakan dirinya sebagai orang percaya. Dan sebaliknya. Kesulitan atau penderitaan membuat orang juga melupakan dirinya sebagai orang percaya. Maka Paulus sekali lagi berkata bahwa di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara. Kata di dalam Kristus menjelaskan kepada kita, memberikan pengertian kepada kita orang percaya bahwa dilindungi Tuhan. Dalam cover Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan. Mungkin hari ini ada yang berkata bahwa, tapi aku dekat Tuhan. Aku kan dekat Tuhan. Tidak cukup kita dekat dengan Tuhan Bapak Ibu. Tetapi yang paling penting Paulus berkata bahwa di dalam Tuhan. Untuk menikmati semua fasilitas yang ada dalam ruangan ini, kalau kita ada dalam ruangan ini. Sekali lagi, kalau untuk menikmati semua fasilitas dalam ruangan ini, tatkala ketika kita ada dalam ruangan ini. Kalau kita tidak dalam ruangan ini, maka kita tidak mungkin menikmati fasilitas ada dalam ruangan ini. Maka kalau kita tidak dalam Kristus, maka kita tidak akan menikmati semua fasilitas yang ada dalam Kristus. Dekat mengenal Kristus tidaklah cukup untuk menghantar kita, untuk menyelesaikan, melewati perkara-perkara. Segala perkara. Tetapi di dalam Kristuslah, maka kita akan dimampukan Tuhan, mendapat kekuatan Tuhan, dan kita akan mampu melewati segala perkara dengan baik. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kenapa Paulus berkata demikian? Karena Paulus menyadari bahwa dia adalah manusia yang terbatas. Dia adalah manusia yang tidak memiliki kemampuan lebih. Itu sebabnya maka satu-satu cara yang dia harus lakukan adalah tinggal berada di dalam Tuhan. Berapa banyak orang Kristen hari ini yang hidupnya hanya sekedar dekat dengan Tuhan, tapi ingin menikmati perkara-perkara dalam Tuhan. Ada banyak orang Kristen, berapa banyak orang Kristen yang hari ini hanya sekedar mengenal Tuhan. Tapi ingin menikmati semua yang ada dalam Tuhan, tidak mungkin. Cara yang satu-satunya untuk menikmati yang semua yang ada dalam diri Tuhan, yang ada dalam Tuhan, ada tinggal di dalam Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita dalam Tuhan, maka Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Orang yang dalam Tuhan pasti sikap hidupnya adalah takut Tuhan. Orang yang dalam Tuhan adalah sikap hidupnya pasti setia kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatan, kemampuan dia sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Secara manusia Paulus adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi di golongannya. Di kaumnya.
Tetapi semua yang dimiliki oleh Paulus, Paulus berkata bahwa semuanya rugi. Tidak ada keuntungan. Dan semua yang dimiliki oleh Paulus tidak mampu membawa dia untuk menyelesaikan persoalan-persoalan semua perkara-perkara dalam hidupnya. Tapi yang Paulus tahu bahwa ketika dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan baginya untuk menjalani hidupnya dan menanggung segala perkara di dalam kehidupannya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu mengandalkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena Dia Tuhan yang mampu dan dapat memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Maka itu sebabnya kita perlu menjadikan Tuhan hal penting dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata dengan jelas dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan adalah orang-orang yang akan diberkati. Orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang ada dalam Tuhan. Yang akan menikmati semua yang ada menjadi pemilik, yang menjadi milik Tuhan. Itu sebabnya maka Paulus berkata dengan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka apapun hari ini, hidup yang kita sedang jalani, cuman hanya satu. Kekuatan di dalam Tuhan. Kekuatan hidup kita tidak akan mampu membawa kita untuk melewati perkara-perkara dunia ini. Tapi kekuatan di dalam Tuhan akan memampukan kita untuk kita menyelesaikan, berjalan, menyelesaikan perkara-perkara dan kita akan menang dalam segala perkara. Dan kita dapat menanggungnya. Ada banyak orang yang tidak dapat menanggung perkara-perkara hidupnya. Sehingga mengambil jalan pintas. Keputusan yang keliru. Mengakhiri hidup. Dan bahkan memutuskan untuk tidak melayani Tuhan. Tidak dapat menanggung perkara-perkara yang dialami. Ironis Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu untuk menanggung segala perkara maka kita perlu mendapatkan kekuatan ketika kita ada dalam Tuhan. Maka di dalam Tuhanlah kekuatan itu kita akan miliki dan kita akan menanggung segala perkara dengan baik. Sehingga tidak menjadi orang yang putus asa. Menjadi orang yang tidak undur dari pelayanan. Tidak lagi menjadi orang yang tidak melakukan sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Maka kita perlu belajar untuk menaruh hidup kita hanya di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Bapak Ibu. Maka jangan pernah menaruh hidupmu di dalam kekuatanmu. Di dalam kekayaanmu. Dalam kecerdasanmu. Dalam pendidikanmu. Maka semuanya tidak akan berguna. Tapi ketika kita membawa hidup kita di dalam Tuhan.
maka kita akan menanggung segala perkara dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka marilah kita menjadikan diri kita adalah orang-orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan dan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Ini hal penting yang harus kita lakukan. Maka Paulus berharap bahwa semua orang dapat menanggung perkara dan semua orang ada di dalam Tuhan. Maka kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberikan pengertian-pengertian yang baru bagi kita dalam kita menjalani hidup kita, bahwa ada Tuhan bagi kita. Tuhan tetap membuka tangannya dan menerima kita dan mengharapkan untuk kita datang kepada Dia. Karena Dia sudah mempersiapkan kekuatan untuk kita menghadapi, menanggung persoalan-persoalan hidup, perkara-perkara hidup. Maka mari datang kepada Tuhan. Itu sebabnya Alkitab berkata, marilah kepadaku hai yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini yang Tuhan kehendaki bagi kita Bapak Ibu. Maka biarlah apapun yang hari ini, perkara apapun yang kita jalani, yang kita hadapi, kita tahu hanya dalam Tuhanlah ada kekuatan untuk menanggung segalanya. Mari maknai hidup kita dengan benar. Hari-hari yang kita lalui, kita maknai dengan kebenaran-kebenaran Allah. Sehingga hidup kita tegar berdiri, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kita di dalam Kristus. Karena kekuatan Tuhan yang membuat kita tegar. Tidak menjadi pecundang, pengecut. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa bersama. Dan biarlah apa yang sudah saya sampaikan menjadi berkat bagi kita. Demi nama Yesus kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk kami merenungkan dan mendengar kebenaran-Mu. Dan bila kebenaran ini Tuhan mendapatkan tempat bagian terbaik dalam hidup kami. Sehingga kami boleh membawa hidup kami, menempatkan diri kami di dalam-Mu. Dan kekuatan Tuhan kami peroleh. Dan kami dapat menanggung segala perkara dengan baik. Kalau hari ini Tuhan mendapatkan kami dalam kondisi ketakutan, dalam banyak hal dalam perkara-perkara hidup kami. Kami mungkin merasa tidak mampu untuk menjalani hidup kami. Tapi biarlah kekuatan tangan Tuhan menopang kami. Firman Tuhan menegur kami dan memberikan kekuatan bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Pulanglah Bapak Ibu Saudara dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Persekutuan dalam Kristus Yesus dan kasih sayang dalam Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha saat yang kedua kalinya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.